Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Albania. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, dan langsung kita mulai ke videonya. Di video pertama ini aku mau share tentang perlengkapan bayi baru lahir atau newborn stuff. Video ini aku buat ketika anak aku sudah berusia 5 bulan. Jadi barang-barang yang aku share di sini adalah barang-barang yang sudah benar-benar terpakai oleh anak aku. Sementara barang-barang yang tidak terpakai akan aku buat di video terpisah sebagai bahan pertimbangan untuk teman-teman semua. Nah, langsung aja kita mulai bahas satu persatu barangnya. Nah, pertama di kategori pakaian ada popok kain. Anak aku memang aku pakein popok kain karena kulitnya lumayan sensitif. Jarang banget aku pakein diapers kecuali untuk keluar-keluar. Nah, oleh karena itu aku nyetok lumayan banyak popok kain ini, sekitar 3 lusin, karena tahulah ya, anak kecil masih umur sebulan 2 bulan itu sering banget pipis. Selanjutnya ada baju lengan panjang yang kancing depan satu set dengan celana panjangnya. Terus baju kancing depan lengan pendek dengan celana pendeknya. Baju kancing depan yang baju kutung gini dengan celana pendeknya juga. Ini aku masing-masing punya sekitar 1 lusin. Tapi ingat jangan beli yang newborn karena bayi itu cepet banget gedenya. Kalian bisa beli yang ukuran newbornnya mungkin sedikit aja, tapi dibanyakin untuk umur 3-6 bulan. Terus aku juga punya dress yang seperti ini. Yang ini enak banget, aku suka karena dia udah langsung ada celananya. Ini enak banget kalau kita mau keluar-keluar. Kalau anak aku lagi pakai pampers, terus aku pakein sama leggingnya juga. Ini aku punya dress dan leggingnya sekitar 5. Di sebelahnya ada jumper aku punya sekitar setengah lusin. Jumpsuit juga setengah lusin. Jumpsuit ini untuk ukuran 6 bulan tapi udah bisa dipakai oleh anak aku dari umur 3 bulan. Jadi teman-teman, sama seperti baju sebelumnya, aku saranin jangan beli yang newborn banyak-banyak, mungkin 2 aja newbornnya, selebihnya beli yang ukuran 3-6 bulan. Selanjutnya yaitu singlet bayi. Aku punya 6 pieces, udah cukup, dan ini juga terpakai oleh anak aku. Terus di sebelahnya lagi ada kaos kaki bayi sekitar 5 deh kayaknya aku punya, dan ini juga bando bayi aku punya sekitar 3. Terus di atasnya ini kacamata jemur. Kacamata jemur ini penting sih menurut aku, karena ketika anak kita masih umur sebulanan gitu, kan dia perlu dijemur, perlu kena sinar matahari, sementara matanya masih sensitif terhadap cahaya matahari. Nah, ini akan sangat membantu untuk melindungi matanya dari cahaya matahari. Selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah topi bayi sekitar 6 pieces, udah cukup. Di sebelahnya ini sarung tangan sekaligus sarung kaki yang udah 1 set. Aku punya 6 set, itu udah cukup. Terus ini tatakan iler, ini juga penting. Nanti ketika anak kita udah berusia 3 bulan, dia udah mulai ngences, biar bajunya nggak basah, kita pakein ini. Selanjutnya ini sepatu bayi yang bahan kain. Aku cuma punya 1, tapi teman-teman boleh nyetok sampai 3 kayaknya, karena ini akan kepake kalau kita mau bawa anak kita keluar-keluar. Selain tatakan iler tadi, kita juga perlu menyiapkan sapu tangan untuk anak kita. Aku punya 6 pieces aja udah cukup. Lanjut lagi, aku punya di sini jaket bayi, jaket karakter gitu. Nanti aku taruh fotonya di atas sini. Ini juga kepake kalau kita mau bawa anak kita keluar sementara cuaca di luar dingin misalnya. Sama juga di belakangnya ini ada selimut bayi yang udah ada topinya, yang ini bisa langsung dijadikan sebagai apron menyusui. Terus yang di belakangnya ini sama selimut bayi juga yang ada tutup kepalanya, dan ini yang bahan lembut gitu, ini dari Miniso. Kita lanjut ke perlengkapan tidur bayi. Di sini aku punya tempat tidur bayi yang udah ada kelambunya. Ini dari Omilen. Aku coba buka ya. Ini kelambunya cuma dipasang gini aja, gampang banget untuk kita buka. 1 set tempat tidurnya ini udah dapat 2 bantal guling. Ini 1 lagi dipakai anak aku karena dia lagi tidur. Terus udah dapat bantal peyangnya juga. Aku juga beli bantal peyang tambahan untuk ganti kalau misalnya bantal peyang yang tadi lagi dicuci.
yang seperti ini. Terus untuk perlengkapan tidurnya aku juga butuh alas ompol yang seperti ini. Seperti yang awal aku bilang, anak aku kan nggak pakai diapers, jadi dia sering pipis-pipis, harus banget ada alas ompol. Selanjutnya yaitu bedong bayi. Di sini aku punya banyak banget bedong karena seperti yang tadi aku bilang juga, anak aku nggak pakai diapers, jadi bedong ini kan biasanya aku jadikan alas tidur dia. Kalau dia pipis ya udah harus diganti sama seperti celananya. Jadi untuk bedong aku punya sekitar 3 lusin lebih. Next masih di perlengkapan tidur bayi. Di sini aku punya boncer dari Cocolet. Sebenarnya ini opsional aja. Kalau teman-teman memang punya dana lebih dan ingin beli boncer, aku cukup recommended dengan boncer yang ini. Karena dari anak aku bayi ini udah kepake, sampai sekarang juga masih kepake. Dia bisa buat tidur bayi, bisa juga untuk tempat misalnya bayi kita udah bangun untuk main, kita mau ngobrol-ngobrol sama dia, misalnya untuk bercanda-bercanda, kita bisa baringin dia di boncer ini. Selanjutnya ini ayunan elektrik ya, ini udah satu paket sebenarnya, ada kainnya, kelambunya, sama besi-besi yang lainnya. Aku tunjukin di sini kotaknya aja, karena ayunannya lagi dipakai oleh anak aku. Jadi aku punya ini, tapi ini baru kepake ketika anak aku udah berusia 2 bulan. Nah, aku saranin teman-teman gak usah beli ini di awal. Kalian teman-teman lihat aja nanti apakah anaknya butuh ayunan. Kalau misalnya butuh baru dibeli. Kalau misalnya nggak butuh, dia bisa tidur di kasur misalnya sama kita, itu lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke perlengkapan mandi bayi dan laundrynya. Perlengkapan mandi di sini aku punya bak mandi yang seperti ini. Ini yang biasa aja. Ini harganya sekitar 80 ribuan. Nih ya, aku nggak tahu ini brand apa. Ting biasanya banyak sih dijual di baby shop gitu. Terus di sini ada perlak bubble yang seperti ini. Ini aku punya dari brand Sugar Baby. Cukup bagus dan masih awet sampai sekarang. Baru 5 bulan sih. Terus ada waslap. Waslap juga penting, kita siapin 2-3 juga nggak apa-apa. Ini akan kepake untuk ngegosok-gosok badan anak kita pakai sabun sebelum kita mandiin dia ke bak mandi yang tadi. Terus ini handuk bayi aku punya sekitar 5 karena anak aku itu sering banget pipis kalau udah selesai dimandiin gitu, kita handukin. Nah, dia sering pipis gitu loh. Jadi emang aku tambah gitu beli handuknya. Pertama aku cuma nyetok 2, ternyata nggak cukup karena dia sering pipis itu. Terus aku mau rekomen handuk, ini aku baru tahu juga brandnya. Ini brand dari Tiga Teman. Ini tuh bahannya benar-benar halus, benar-benar lembut. Aku suka banget. Ini sebenarnya kado dari teman, tapi akhirnya aku beli 2 lagi dengan brand yang sama karena aku suka dengan bahannya ini. Untuk keperluan laundry atau cuci mencuci, aku punya di sini deterjen bayi. Untuk deterjen usahakan memang deterjen yang khusus untuk bayi ya. Di sini aku punya Pure Baby dan satu lagi aku sering pakai yang dari brand Pigeon, itu juga bagus. Terus ini ada jemuran bayi, ada ember yang ada tutupnya. Ini biasanya aku pakai untuk naruh baju kotor bayi sebelum aku cuci. Terus ini ada kontainer ini aku pakai untuk tempat baju yang bersih tapi belum sempat aku lipat. Oke teman-teman, segitu dulu untuk sharing tentang perlengkapan bayi baru lahir di part 1 ini. Barang-barang selanjutnya akan aku share di video perlengkapan bayi baru lahir part 2. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. Kamu juga boleh komen kalau ada yang ingin dikomen. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Dan terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.